Di antaranya artinya dzur, kemelaratan. Ringkasnya dzur ini yang dimaksud di ayat ini kejadian yang terjadi pada keluarganya Nabi Ayub. Ya, hartanya habis, anaknya habis, semua hartanya, perkebunannya habis. Itu dzur yang diceritakan dalam amalan ini. Jadi bukan sekedar terkena ujian biasa, ini habis apa yang beliau miliki, termasuk kesehatan juga hilang dari beliau. Kaifa yadhhabu anhu, bagaimana bisa hilang anhu dari pikiran dia, ayyaqula, untuk dia mengatakan, Rabbi inni massaniyadh-dhurru wa anta arhamur rahimin. Rabbi, wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku, massani, telah mengenai aku, ad-dhurru, perkara yang membahayakan, wa anta, sedangkan engkau, arhamur rahimin, adalah paling sayangnya yang menyayangi. Begitu Nabi Ayub amalan ini, Rabbi inni massaniyadh-dhurru wa anta arhamur rahimin. Wallahu ta'ala yaqul, sedangkan Allah Ta'ala menjawab, fastajabna lahu, maka aku mengabulkan lahu untuk Ayub, wa kashafna, dan aku menghilangkan ma bihi, perkara yang terjadi pada beliau, pada dia, min durrin, berupa bahaya tadi. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna, rahmatan min indina. Ujian yang datang pada beliau hilang, diangkat oleh Allah, beliau sehat kembali. Allah beri rizki kepada beliau 2 kali lipat dari yang telah beliau punya sebelum doa ini. Wa ataina ahlahu wa mithlahum ma'ahum. Allah berikan kepada Nabi Ayub seperti keluarga yang telah meninggalkan beliau itu, dan ditambah yang seperti itu 2 kali lipat. Umpamanya dulu punya anak 10, ya jadi 20. Umpamanya dulu punya kambing 10, jadi 20, dan lain sebagainya. Wa ajibtu, dan aku heran, liman ibtuliya, bagi orang ubtila yang diuji, bil ghammi, dengan susah. Gham ini susah, sumpek, terutama yang berkaitan dengan masa-masa yang akan datang, seperti kejadian yang telah terjadi pada Nabi Yunus. Kaumnya nggak nerima, naik perahu dilempar lagi oleh teman-temannya. Begitu dilempar, dicaplok ikan. Lepas itu beliau nggak bisa makan di dasar lautan, di kegelapan malam, kegelapan lautan. Tumpuk-tumpuk kesusahan beliau ini. Kaifa yadhhabu anhu, bagaimana bisa hilang anhu dari dia, dari orang yang diuji tadi, ayyaqula, untuk dia katakan, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanak, tidak ada yang hak disembah illa anta, melainkan engkau saja. Subhanaka, maha suci engkau. Inni, sesungguhnya aku, kuntu, adalah aku, minadh dhalimin, termasuk kalangannya orang yang aniaya. Wallahu ta'ala, sedangkan Allah Ta'ala berfirman selepas Nabi Yunus mengatakan amalan ini, fastajabna lahu, maka aku menyambut, menunaikan lahu, untuk Yunus, menunaikan keinginannya untuk selesai masalahnya.
Wa najjaynahu, dan aku selamatkan dia minal ghammi, dari kesusahannya. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan begitulah seperti ceritanya Ayub, Yunus aku selamatkan. Nunji, aku akan menyelamatkan al-mu'minina, orang-orang beriman. Di amalan ini bukan untuk Nabi Ayub, Nabi Yunus saja. Orang-orang beriman yang punya sikap seperti Nabi Yunus, ada masalah tawajuh kepada Allah dan nyalahkan diri sendiri, katanya sebagian ulama begitu itu, maka Allah akan selesaikan masalah dia. Wa ajibtu, dan aku heran, liman khafa, kepada orang yang ketakutan, kaifa yadhhabu anhu, bagaimana hilang anhu darinya, ayaqula, untuk dia katakan, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallah, kecukupan kami adalah Allah, wa ni'mal wakilu, dan sebaik-baiknya yang dipasrai adalah Allah. Ini hasbunallah wa ni'mal wakil, ini doanya para nabi, para rasul, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diteruskan oleh para sahabat. Bagaimana para sahabat diceritakan dalam Al-Quran, mereka telah dikepung oleh orang kafir dari seluruh tempat yang bisa datang ke Madinah. Dari luar Madinah, sekeliling Madinah datang, berkumpul, bersatu padu untuk menghancurkan Madinah, Nabi dan para sahabat. Orang kafir sejak dulu ini sukanya ngeroyok. Mereka kumpul untuk ngeroyok orang Islam. Maka para sahabat diberitahu oleh para munafikin, itu loh, multinasional sudah datang itu. Orang-orang kafir sudah datang untuk menghancurkan kalian. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Begitu ditakut-takuti makhluk, mereka malah tawajuh kepada Allah. Cukup Allah yang akan menyelesaikan masalah-masalah yang datang ini, dan sebaik-baiknya yang dipasrai untuk menyelesaikan masalah adalah Allah. Begitu mereka punya amalan itu, wallahu ta'ala yaqul, sedangkan Allah ta'ala berfirman, fanqalabu, maka mereka pulang, para sahabat itu pulang, binikmatin, dengan membawa nikmat minallah, dari Allah, wa fadlin, dan anugerah. Begitu mereka bilang hasbunallah wa ni'mal wakil, maka Allah kirimkan pasukannya yang tidak tampak, angin yang disertai para malaikat. Allah datangkan pada Ahzab, kumpulannya orang-orang kafir yang telah datang ke Madinah sekian ribu. Maka angin itu datang begitu dahsyat sampai kemah-kemah mereka, kendaraan-kendaraan mereka terbang dari tempatnya. Mereka lari ketakutan, semuanya keluar dari Madinah, dari sekeliling Madinah, dengan tanpa membawa barang-barang mereka, lari ketakutan. Maka para sahabat, Allah firman, wa kafallahul mu'minina al-qital, orang iman gak perlu perang, Allah sendiri yang menyelesaikan masalah itu. Mereka datang ke tempatnya bekas perkemahannya orang kafir, tinggal ngambili harta, uang, kendaraan-kendaraan mereka yang mereka tinggal karena ketakutan diserbu oleh badai malam itu. Ini kejadian yang masyhur. Jadi begitu sahabat hasbunallah wa ni'mal wakil, Allah selesaikan masalahnya dengan tanpa wa ajibtu, dan aku heran, liman mukira bihi, kepada orang mukira bihi, yang dia dibuat makar bihi padanya. Mukira bihi ini ada orang yang dia ini mempunyai usaha untuk berbuat
madarat pada kita. Bahasa Arabnya mukira bihi. Usaha membunuh, usaha mencelakakan. Kaifa yadhhabu anhu, bagaimana hilang anhu darinya, ayyakula untuk dia katakan wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Ini cerita dalam ayat ini Allah ceritakan mengenai seorang dari kerabatnya Fir'aun yang masuk Islam. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanah ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah. Terus sampai pojok itu tambah satu pojok lagi tambah separuh pojok. Bagaimana dia dengan beraninya menasihati Fir'aun dan pejabat-pejabat yang di zamannya Fir'aun. Maka Fir'aun dan pejabatnya marah sekali, ingin mencelakakan dia. Maka dia begitu dengar orang-orang yang dinasihati, didakwai ingin buat buruk pada dia, dia bilang wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Wa ufawwidu amri, dan aku pasrahkan urusanku ilallahi, kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, basirun bil ibad, zat yang maha melihat, bil ibadi, pada hamba-hambanya. Begitu dia bilang begini, ini Fir'aun dengan seluruh pejabatnya dan kekuatannya tidak mampu untuk mencelakakan satu orang ini. Yang mana kalau kamu lihat dalam Qasasun Nabiyyin, Fir'aun itu begitu kuat waktu itu, punya mata-mata yang begitu lihai, seakan-akan mata-matanya itu, intelijennya seperti punya matanya burung gagak. Kemudian punya penciuman yang begitu tajam untuk mencari yang dikehendaki untuk dicari, seperti penciumannya semut. Tapi semuanya gagal untuk mencelakakan rajul mukmin tadi. Wallahu ta'ala yaqul, sedangkan Allah ta'ala berfirman, fawaqahu Allah, maka Allah menjaga laki-laki tadi, sayyiati ma makaru, dari keburukannya makar mereka, dari keburukannya usaha-usaha buruk mereka, agar usaha buruknya tidak berhasil. Maka 4 amalan ini bagaimana jadi amalan kita? Maka dulu arahannya para ulama, setiap hari 4 amalan dibaca semua aja, karena kita ini mungkin kena bahaya, mungkin kita ini kena kesusahan, mungkin kita ini kena ketakutan, mungkin ada orang-orang yang ingin buruk pada kita. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad, rabbi inni masyani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Wallahu a'lam. Takrar.